Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal keempat, kita akan membaca dari ayat yang ke-11. Saya membaca sekali lagi ayat 9, 10, saudara membaca ke-11. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sekali lagi. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil ataupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi kerajaan pelayanan, pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, kita pagi ini telah mendengarkan kesaksian-kesaksian dari pelayanan, dari pengabdian mau menjadi hamba Tuhan, dan mereka sebagai seorang profesional yang ikut terjun memprihatin kesulitan-kesulitan yang datang daripada segala isu sara dan sebagainya. Saya sendiri percaya satu bangsa yang besar, ada bangsa yang bisa melindungi kaum minoritas. Keagungan dari satu agama bukan hanya membela diri, tetapi bisa toleransi dan bisa membuka hati untuk menggerakkan agama yang berlainan, untuk melihat keindahan. Di dalam sesuatu dalil, di dalam seluruh sejarah, kita melihat barang siapa yang menanam kebencian akan menuai akan badai yang besar sekali. Dan mereka yang tidak mempunyai benih cinta kasih tidak mungkin meraih sesuatu kehormatan baik terhadap agama, bangsa, atau sesuatu ideologi yang dianuti oleh mereka. Kita berdoa supaya Tuhan sendiri bekerja. Saudara-saudara, jikalau Tuhan mengizinkan satu kerusakan terjadi, biasanya Dia memperbolehkan orang-orang yang berada di dalam golongan itu terlalu overconfident dan terlalu percaya diri. Jikalau Tuhan mengizinkan sesuatu kegagalan yang besar datang, biasanya kegagalan yang besar didahului dengan kecongkakan dan semacam arogan yang berlebih-lebihan. Ini semua dalil di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan sendiri mengampuni negara ini, memberikan hati pertobatan kepada seluruh bangsa, baik dari yang paling tinggi sampai paling bawah. Mau belajar bagaimana merendahkan diri, bagaimana kembali untuk menjalankan kebajikan. Di dalam Yesaya pasal 1 dikatakan, berhentilah perbuatan segala kejahatan dan belajarlah kebajikan. Perbuatan kejahatan berhenti, tapi berbuat baik belajar. Apa artinya? Manusia berbuat jahat itu tidak usah diajar. Anak kecil sebisanya mulai ngomong sudah bisa ngomong bohong. Tidak usah belajar. Tapi orang mau berbuat baik itu sampai mati belajarnya susah sekali. Saudara-saudara, peribahasa Tionghoa mengatakan Shuhuai Santian Shuhao Sanyan. Belajar baik itu 3 tahun. Belajar berbuat jahat 3 hari sudah lulus, sudah sukses. Kita belajar apapun berpuluh-puluh tahun baru dapat gelar. Tapi semua perampok tidak pernah masuk akademi perampokan. Tidak ada. Langsung jadi. Alamiah jadi. Nah saudara-saudara, kalau agama diperalat untuk melakukan kejahatan, saya sukar mengaku kalau orang-orang di dalam agama seperti itu benar-benar mengenal agama mereka. Dan mereka betul-betul takut kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing dan kita berwaspada di dalam zaman yang penuh dengan kebengkokan, yang baik dijadikan jahat, yang jahat dianggap baik, dan semua diputarbalikkan. Kiranya Tuhan memelihara kaum pilihan dan orang-orang takut kepada Dia. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah berbicara tentang 3 hal yang menjadi contoh Kristus bagaimana berhidup kerohanian. Dia turun dulu, baru naik. Turunnya
adalah turun yang aktif. Maka naiknya naik yang pasif. Dan saudara-saudara sekalian, ini semua merupakan contoh dan teladan yang baik bagi kita. Dan pada waktu kita membicarakan apa artinya Kristus turun, dia dari tempat yang maha tinggi, merendahkan diri sampai di atas bumi, menjadi manusia. Saudara-saudara, dari Allah menjadi manusia, itu merupakan satu perbedaan kualitatif, bukan perbedaan kuantitatif. Adalah sang pencipta menjadi hidup di tengah-tengah yang dicipta, yang mutlak dan sempurna, hidup di tengah dunia relatif dan di tengah-tengah lingkungan orang berdosa, yang maha suci, hidup di tengah-tengah orang-orang membenci dia, hidup di tengah-tengah orang yang berusaha untuk membunuh dia, memaku dia di atas kayu salib. Kerendahan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, merendahkan diri semacam keadaan ini tidak pernah ada di dalam seluruh alam semesta. Ini adalah Allah sendiri, ogdom kedua dari Allah Tritunggal, yang sendiri inkarnasi sesuai dengan rencana kekekalan Allah Tritunggal. Dia mau mati dan mau menanggung segala hukuman bagi kita. Maka Calvin mengatakan, di atas kayu salib justru Kristus turun sampai serendah-rendahnya, titik yang terhina, sehingga segala kesulitan, hukuman, kepedihan, kemarahan yang diterima seharusnya di neraka, itu sudah semua timpa kepada dia. Dan di atas kayu salib dia telah menerima hukuman neraka, mengganti engkau dan mengganti saya. Itu sebab Allah meninggikan dia, membangkitkan dia, mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah saudara-saudara, kita telah membicarakan tentang pada waktu seorang jenderal atau seorang yang memimpin peperangan pulang daripada medan peperangan, lalu dia diterima oleh raja. Waktu diterima oleh raja, maka didudukkan di sebelah kanan. Di situ tempat penerimaan secara total. Di situ tempat penguasaan yang diberikan mandat. Di situ tempat kemuliaan yang tertinggi. Dan di situ tempat juga dia menyatakan kemenangan atas segala musuh. Saudara-saudara, Kristus setelah turun ke tempat yang paling rendah, dia dinaikkan kepada tempat yang paling tinggi. Lebih tinggi dari segala pemerintah, lebih tinggi dari segala penguasa, lebih tinggi dari segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang dicipta dan baik di dalam dunia, di dalam surga ciptaan. Tidak ada makhluk lain yang lebih tinggi dari dia, karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia kembalikan kepada tempat yang maha tinggi. Dan saudara-saudara, setelah dia mempunyai kemenangan, maka dia menawan dan dia membagi. Nah, dua hal ini sekaligus terjadi. Berarti seorang jenderal yang menang di dalam peperangan itu menerima persembahan dari semua orang yang menghormati dia. Dan bukan saja demikian, dia membagi-bagikan pula hadiah itu kepada orang-orang yang berkenan kepada dia. Kristus memberikan apakah dan dia membagikan apakah? Di sini ada satu ayat yang tidak lagi muncul di seluruh kitab suci bagian yang lain, yaitu pemberian Kristus kepada gereja. Nah, saudara-saudara sekalian, ini satu ayat yang boleh dikatakan karunia yang khusus difokuskan kepada oknum yang kedua. Jikalau kita mendengarkan karunia, kita selalu mendengar yang dijelaskan oleh orang, yaitu karunia itu dari Roh Kudus. Tapi saudara-saudara sekalian, sebagaimana minggu lalu saya mengatakan kepada saudara, di dalam Roma pasal 12, karunia itu dari Allah. Di dalam 1 Korintus 12 dan 14, karunia itu dari Roh Kudus. Tetapi di Efesus pasal 4 ayat 11, karunia itu dari Kristus. Sehingga kita melihat karunia jangan dispesifikasikan kepada satu oknum. Karunia jangan hanya dipikirkan seluruhnya karunia itu hanya dari Roh Kudus. Karena kitab suci di sini memakai bahasa Grekanya menekankan dia, yaitu Kristus. Kristus memberikan karunia kepada gereja. Setelah dia turun ke tempat yang paling bawah, lalu dinaikkan kepada tempat yang paling tinggi, maka dia memberikan karunia kepada gereja. Nah saudara-saudara, Kristus sendiri adalah karunia terbesar
Allah berikan ke dalam dunia. Dan Kristus memberikan Roh Kudus sebagai karunia terbesar kepada gereja. Tapi Kristus sendiri melalui pemberian Roh Kudus menegakkan jabatan-jabatan gerejawi yang paling penting untuk segala zaman berdiri di atas fondasi yang sudah ditetapkan. Nah, saudara-saudara, itu sebab pasal 4 ayat ke-11 di sini ditekankan 5 jabatan. Nah, saudara-saudara, 5 jabatan yang diberikan Roh Kudus kepada gereja menjadikan gereja mempunyai bobot, mempunyai intisari, dan mempunyai kualitas untuk segala zaman. Tidak mungkin berubah lagi. Saudara-saudara, kerajaan-kerajaan, konstitusi-konstitusi daripada semua negara, baik republik atau baik kerajaan, bisa berubah. Tetapi gereja dan firman yang diberikan kepada gereja tidak berubah untuk selama-lamanya. Dan gereja dan kebenaran yang diajarkan gereja berlainan dengan segala konstitusi yang mengisi kebenaran tentang pikiran dan cara politik dan pemerintahan dunia, manusia kepada manusia di dalam dunia ini. Saudara-saudara, karena semua ajaran-ajaran daripada falsafah negara itu merupakan satu kebenaran di dalam dunia relatif antara manusia dengan manusia. Tetapi yang diajarkan oleh Tuhan kepada gereja adalah kebenaran, kekekalan yang ditetapkan di dalam kekekalan dan diwahyukan melalui orang-orang diurapi oleh Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu menjadi fondasi iman gereja untuk selama-lamanya. Saya kira sekali minta saudara-saudara sekali lagi membaca Efesus pasal 2 ayat ke-20 untuk mentitik beratkan kepada apa yang baru kita katakan tadi. Pasal kedua ayat ke-20. Saya membaca ayat ke-19 dulu, lalu saudara membaca bersama-sama ayat ke-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat ke-20 semua membaca, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sekali lagi ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi di sini kita melihat fondasinya disebut 3 istilah. Pertama, rasul, kedua, nabi, dan ketiga, Kristus. Tetapi yang menjadi istilah ketiga, Kristus, justru menjadi yang paling penting, karena dia adalah batu penjuru. Batu penjuru berarti batu yang berada di sudut. Dan di dalam membangun satu rumah, batu sudut yang pertama itu yang menentukan ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Itu engkelnya 90 derajat harus sesuai dengan peletakan batu yang pertama. Dan ukuran-ukuran itu harus mutlak untuk disesuai dengan batu yang pertama. Saudara-saudara, Kristus batu penjuru, Kristus batu utama, menjadikan dia fondasi yang menjadi segala sesuatu, kemutlakan bagi segala sesuatu yang dibangun di atas dia. Nah, saudara-saudara, rasul, nabi, Kristus. Rasul mengajar ajaran tentang Kristus. Nabi memberikan nubuat tentang karya Kristus. Dan Kristus adalah batu penjuru. Dia adalah kriteria, dia adalah kemutlakan dari segala pengajaran perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada pasal keempat. Di sini dikatakan karunia jabatan dan karunia yang diberikan oleh Kristus kepada gereja. Di sini catat 5 hal. Pertama, rasul. Kedua, nabi. Ketiga, guru Injil. Keempat adalah gembala. Kelima adalah guru. Kita membaca sekali lagi ayat yang ke-11 semua. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, sini sudah melihat rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Pertama, saudara melihat 5 istilah ini semua bersifat di dalam bahasanya itu bukan tunggal tetapi majemuk, banyak.
Jadi banyak rasul, banyak nabi, banyak guru Injil, banyak pendeta, banyak guru-guru pengajar doktrin dan iman kepercayaan. Tetapi saudara, Kristus cuma satu. Saudara masih melihat beberapa minggu yang lalu kita membahas ayat-ayat sebelumnya mengenai kesatuan gereja. Karena kita percaya satu Tuhan, satu Bapa, satu Roh Kudus, satu baptisan, satu iman, satu pengharapan. Itu satu. Tuhan itu satu. Tetapi pada ayat ke-11 kita melihat rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, lalu gembala-gembala dan guru-guru pengajar-pengajar. Semua ini bukan tunggal, semua ini banyak, tapi Tuhan cuma satu. Kristus cuma satu, Bapa cuma satu, Roh Kudus cuma satu. Allah Tritunggal adalah Allah yang esa, yang satu-satunya. Tapi dia kirim dan Kristus memberikan kabar gereja akan jabatan-jabatan yang penting. Kedua, kita melihat di sini kita melihat 5 jabatan ini tidak termasuk tua-tua atau majelis-majelis atau uskup-uskup. Saudara-saudara, di dalam ayat ini lain dengan apa yang ditulis Paulus di dalam Timotius. Ada yang disebut itu uskup-uskup, atau adalah yang disebut juga ada bishop-bishop atau pengawas-pengawas. Lalu ada penatua-penatua, lalu ada majelis-majelis. Itu menggarap gereja, bukan? Tapi justru di sini tidak muncul. Jadi ini ayat mempunyai arti khusus yang tidak bisa dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, meskipun tetap sama membicarakan tentang hidup gerejawi. Nah, di dalam gereja, Paulus di sini menulis Yesus memberikan 5 karunia jabatan. Nah, karunia pelayanan sama karunia jabatan itu sedikit berbeda. Karena karunia jabatan ada pada orangnya. Karunia jabatan ada pribadi-pribadi yang menerima panggilan dan dimeteraikan oleh Tuhan sebagai pemberian kabar gereja. Sedangkan karunia-karunia pelayanan itu orang yang Kristen biasa pun mungkin menerimanya. Misalnya mengasihani orang, menasihati orang, atau mereka boleh memerintah sebagai tua-tua, atau mereka menyembuhkan, atau mereka melakukan mujizat, atau mereka berglosolalia. Itu adalah karunia-karunia di dalam pelayanan. Ini adalah karunia-karunia sebagai pelayan. Nah, saudara-saudara, sebagai pelayan merupakan karunia jabatan. Nah, di sini justru 5 jabatan yang dibatas, 5 jabatan yang diberikan Tuhan kabar gereja. Tetapi kenapa tidak ditulis tentang uskup? Kenapa tidak ditulis tentang penatua-penatua? Kenapa tidak tulis mengenai majelis-majelis? Nah, saudara-saudara, itu merupakan sesuatu jabatan untuk memerintah, mengatur organisasi. Tapi di sini 5 jabatan ini adalah pelayanan pribadi kepada pribadi dan pelayanan dari zaman ke zaman untuk menegakkan keutuhan, keseluruhan keberadaan gereja di dalam sejarah. Jadi ini berbeda. Nah, saudara-saudara, kita harus melihat 5 jabatan yang ditulis di dalam Efesus pasal 4 ini sebagai dasar keberadaan gereja yang melampaui organisasi dan administrasi. Jadi di sini bukan hal sepele-pele yang bisa diatur atau dikerjakan oleh orang-orang menjadi majelis. Sehingga gereja kalau tidak melihat 5 jabatan ini sebagai pokok, gereja akan terus jeremus ke dalam kesulitan-kesulitan setiap zaman secara tidak habis-habis. Kita kembali kepada gereja dimengerti sebagai satu tubuh Kristus yang di dalamnya ada 5 jabatan, yaitu karunia Kristus kepada gereja yang menegakkannya untuk menjadi sesuatu yang melampaui semua organisasi di dalam sejarah. Saudara-saudara, dan di sini pertama yang disebut bukan nabi tetapi rasul. Saya mau tanya, bukankah nabi lebih dulu di dalam perjanjian lama ada, lalu rasul baru ada di dalam perjanjian baru? Mengapakah di sini justru urutannya terbalik? Mengapakah Paulus mengatakan dia sudah naik ke tempat yang tinggi, lalu dia karuniakan rasul-rasul, lalu dia karuniakan nabi-nabi? Saudara-saudara, nabi berada sebelum rasul berada.
Nabi diberikan dalam perjanjian lama dan menerima wahyu Tuhan untuk menegakkan fondasi iman kepercayaan di dalam Old Testament. Sedangkan Nabi mendapatkan wahyu Tuhan, mendapatkan inspirasi oleh Roh Kudus, menerima kebenaran di dalam perjanjian baru, New Testament. Bukankah mestinya rasul yang di belakang dan nabi yang di depan? Kenapa di sini ditulis rasul-rasul baru nabi-nabi? Nah, saudara-saudara, ini sesuai dengan apa yang ditulis Paulus di dalam pasal ke-12, 28 dan seterusnya di 1 Korintus. Mari kita membaca bersama-sama. 1 Korintus pasal ke-12. 1 Korintus pasal ke-12 dari ayat ke-28 dan selanjutnya. Saudara-saudara, hari ini langsung kita masuk ke dalam bagian-bagian yang lebih bersifat doktrinal untuk mendekatkan kepercayaan iman, bukan hanya praktis mengenai etika dan sebagainya. 1 Korintus pasal ke-12 ayat yang ke-28 dan sebagainya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi. Jadi di sini urutan bukan karena harus ada depan belakangnya sehingga sembarangan isi, tetapi ada pertama, ada kedua, ada ketiga. Berarti urutan ini adalah semacam urutan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dengan satu intention. Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama bagi rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Dan di sini kita melihat rasul lebih daripada nabi, nabi lebih dari pengajar. Saudara ikut saya, 1, 2, 3. Rasul lebih daripada nabi, nabi lebih dari pengajar. Mengapa demikian? Nah, kalau saudara-saudara baca kembali Efesus pasal 4 dan pasal 2 yang tadi kita sudah baca ayat ke-20, engkau melihat dengan jelas di sini sama, yaitu rasul dulu baru nabi. Pasal 12 ayat 28, rasul dulu baru nabi. Efesus pasal 4 ayat ke-11, rasul dulu baru nabi. Efesus pasal 2:20, rasul dulu baru nabi. Apakah ketiga kali ini secara kebetulan? Tidak. Apakah karena Paulus sembarangan tulis mana dulu mana belakang? Tidak. Karena di dalam pasal 12 ayat 28 ditegaskan, pertama rasul, kedua nabi. Jadi rasul lebih penting daripada nabi. Saudara-saudara, kenapa demikian? Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Semua nabi perjanjian lama, mereka mendapatkan inspirasi Roh Kudus, sama seperti rasul di perjanjian baru mendapatkan inspirasi Roh Kudus. Perjanjian lama dipercayakan wahyu kebenaran untuk dicatat. Perjanjian baru, rasul juga dipercayakan inspirasi dan mencatat wahyu kebenaran. Bedanya adalah, saudara-saudara, perjanjian lama semua nabi menunjuk kepada Kristus, mereka bernubuat tentang Kristus, tapi mereka semua belum pernah berjumpa dengan Kristus. Ini hal yang penting pertama. Nah, saudara-saudara, nabi satu-satunya yang pernah menjumpa Kristus yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis bernubuat tentang Kristus menjadi nabi terakhir. Nah, Yesus Kristus mengatakan yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada satu yang dibangkitkan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis adalah yang paling besar di antara semua yang dilahirkan oleh perempuan. Tetapi sesudah kalimat itu keluar dari mulut Yesus, dia tambah satu kalimat, yang di dalam kerajaan Allah semua lebih besar dari dia. Dia lebih kecil daripada yang di dalam kerajaan Allah. Berarti yang dilahirkan oleh manusia, Yohanes Pembaptislah di antara semua adalah lebih besar daripada nabi-nabi. Karena dia di antara nabi adalah yang terakhir memberi nubuat tentang Yesus datang ke dalam dunia. Dan dia adalah satu-satunya di antara semua nabi sepanjang sejarah perjanjian lama. Dia satu-satunya yang melihat, menyaksikan dengan mata sendiri bahwa Kristus sudah datang di dalam dunia. Jadi perbedaan antara Yohanes Pembaptis dengan nabi-nabi yang lain. Tetapi Yesus mengatakan yang di dalam kerajaan Allah lebih besar daripada dia. Berarti yang di dalam kerajaan Allah yaitu yang diperankan pula oleh Roh Kudus.
Kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-6, maka manusia dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama yang dilahirkan oleh daging, itu daging adanya. Dan kedua, yang dilahirkan oleh roh, itu roh huruf besar, Roh Kudus, itu roh adanya. Nah, semua ikut saya, yang dilahirkan oleh semua 1, 2, 3. Yang dilahirkan oleh daging, daging adanya. Yang dilahirkan oleh roh, roh adanya. Jadi hanya dua macam arus, hanya dua macam kualitas hidup manusia. Yang dilahirkan oleh daging, itu daging adanya. Yang dilahirkan oleh roh, itu roh adanya. Yang dilahirkan oleh daging, itu semua termasuk satu lingkaran yang disebut Adam. Di dalam Adam, Inggrisnya in Adam. Tetapi yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dilahirkan ke dalam tubuh Kristus, ke dalam gereja yang tidak kelihatan, kudus dan universal, yang melampaui segala zaman. Itu disebut lingkaran en Christos, in Christ. Di dalam Adam semua menerima warisan daging, hidup berkedagingan. Kita dilahirkan oleh daging, itu daging adanya. Yang dilahirkan oleh roh, itu roh adanya. Di dalam Roh Kudus, oleh Roh Kudus dilahirkan tubuh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat nabi yang terbesar yang memberi nubuat untuk mengakhiri seluruh perjanjian lama adalah Yohanes Pembaptis. Dan dialah yang sendiri telah melihat, karena dia lebih besar dari nabi-nabi yang lain. Dia melihat sendiri, dia hidup bersama sejaman dengan Yesus Kristus, sehingga dia lebih besar dari semua nabi di dalam perjanjian lama. Tapi saudara-saudara, namun demikian tetap Alkitab mengatakan nabi-nabi termasuk Yohanes Pembaptis itu adalah di belakangnya rasul-rasul. Yang pertama-tama ditetapkan oleh Allah di gereja ada rasul-rasul, sesudah baru nabi-nabi. Nah, saudara-saudara, di sini kedua ini mempunyai kualitas atau mempunyai kedudukan berlainan yang ketiga di bawah. Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Sekali lagi, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, pendeta-pendeta, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Yaitu pengajar, yaitu guru-guru, guru firman, guru doktrin, guru kitab suci. Nah, saudara-saudara, pertama dan kedua, rasul dan nabi itu berada di dalam satu lapisan tersendiri. Kenapa? Karena rasul dan nabi disebut sebagai fondasi gereja, di mana tidak pernah Alkitab mengatakan bahwa pemberita-pemberita Injil itu menjadi fondasi gereja. Belum pernah Alkitab mengatakan pendeta-pendeta menjadi fondasi gereja. Belum pernah pula Alkitab mengatakan pengajar-pengajar fondasi gereja. Kalau demikian, Efesus pasal 2 ayat 20 telah memberikan kepada kita satu wawasan mengenai kedudukan khusus dan kualitas yang berada pada rasul dan nabi, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, mengapakah? Karena Efesus pasal 2 ayat 20 dikatakan dengan jelas, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan dengan Kristus sebagai batu penjuru. Jadi di sini para rasul dan para nabi tidak ada bandingnya. Saudara-saudara, jangan membandingkan pendeta dengan rasul. Jangan membandingkan pendeta dengan nabi. Jangan membandingkan penginjil-penginjil dengan nabi dan rasul. Jangan membandingkan guru-guru, dosen-dosen teologi dengan para nabi dan rasul. Karena rasul dan nabi mempunyai hak dan mempunyai kualitas status istimewa melampaui semua jabatan yang lain yang dikaruniakan Tuhan kepada gereja. Karena mereka adalah dasar gereja. Saudara-saudara, gereja disebut gereja bukan karena orang mempunyai uang bangun gedung, atau dia bisa membagikan uang undang orang khotbah lalu sebut ini namanya gereja. Gereja adalah gereja karena gereja berdiri di atas dasar ajaran nabi dan rasul. Saudara-saudara,
Itu sebab saya sekali lagi mengatakan, kita tidak boleh sembarangan mendirikan gereja. Dan kita tidak boleh sembarang mengaku gereja yang menamakan diri gereja. Kalimat kedua ini penting sekali. Orang-orang yang tidak belajar dan tidak mengerti, orang yang tidak mempunyai tradisi dan memelihara sesuatu kesetiaan yang diturunkan daripada pengajaran Rasul, tidak berhak mendirikan gereja. Dan kita tidak mengaku itu sebagai gereja. Saudara-saudara, ada gereja yang tidak lagi, bahkan tidak percaya. Bukan saja tidak lagi membaca, bahkan tidak percaya dan tidak mengakui iman rasuli. Itu gereja, saya bukan. Karena mereka tidak lagi menghargai apa yang menjadi sesuatu tradisi yang turun dari Rasul. Saudara-saudara, apa yang menjadi kepercayaan dari Rasul sudah ditolak. Dan mereka berani dengan inisiatif sendiri, dengan subjektivitas sendiri, mengkoreksi terjemahan-terjemahan yang mereka anggap tidak beres untuk sesuai dengan kemauan mereka. Sehingga kitab suci dan kebenaran sudah dikacau balokkan. Saudara-saudara, kalau tafsirannya ngawur, itu masih tidak ada tulisan. Bahkan berani memberikan penterjemahan yang sembarangan, dan mereka anggap itu benar menurut mereka. Nah saudara-saudara, misalnya mereka memberikan pengertian tentang konsep Yesus Kristologi di dalam pasal 1 di dalam Yohanes yang sama sekali berbeda dengan semua yang di dalam tradisi. Sehingga mereka menganggap Yesus adalah Allah yang dicipta oleh Allah. Sedang Allah kelas yang kedua. Dengan konsep semacam demikian mereka menerjemahkan lagi kitab suci. Nah saudara-saudara sekalian, itu mengakibatkan orang yang membaca terjemahan mereka menganggap itulah kebenaran. Sehingga sudah lepas daripada tradisi rasuli. Saudara-saudara sekalian, di dalam pasal 2, di dalam kisah Rasul, orang-orang itu berdoa dan mereka memelihara ajaran yang turun dari Rasul. Mereka memecahkan roti dan mereka bersekutu. Ini padahal menandai apa yang disebut gereja pada abad pertama. Saudara-saudara, mereka menurunkan, memelihara ajaran dari Rasul. Ini penting. Dan mereka berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Mereka bersekutu satu dengan yang lain. Dan mereka memecahkan roti. Mereka mengingat kematian Yesus Kristus. Jadi iman, kepercayaan, persekutuan mereka, hidup rohani, berdoa kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, mereka bersekutu. Ini semua menjadi unsur yang membuktikan mereka itu gereja yang sejati. Nah saudara-saudara, di dalam pasal keempat di sini kita melihat Rasul dan Nabi. Kedua ini tidak ada lagi di dalam segala zaman. Nah saudara-saudara, jadi di dalam segala zaman tidak ada lagi Rasul, tidak ada lagi Nabi. Saudara perhatikan kalimat ini ditekankan dari zaman Calvin sampai zaman John Stott, sampai gereja Reform Injilik ini. Kita semua pegang prinsip ini. Di dalam zaman-zaman setelah rasul-rasul selesai, setelah kitab suci sudah genap ditulis, tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi. Jadi para nabi dan rasul yang sudah genap menulis seluruh kitab suci, mereka tutup usia, mereka meninggal dunia, menghembuskan napas terakhir. Di dalam sejarah tidak dimunculkan rasul dan nabi lagi. Mengapa? Jikalau setiap zaman ada rasul, jikalau setiap zaman ada nabi, maka berarti fondasi gereja yang menjadi dasar gereja itu belum selesai. Kalau fondasi gereja dan pengajaran daripada nabi dan rasul belum selesai, berarti setiap zaman pengajaran yang diterima oleh gereja lampau itu adalah pengajaran yang tidak sempurna. Karena masih ada wahyu baru, karena masih ada nabi mendapatkan inspirasi, karena masih ada rasul mendapatkan perkataan dari Tuhan. Sehingga maka yang diterima oleh Petrus itu tidak sempurna. Yang diterima oleh gereja pada abad-abad yang lain semua tidak sempurna. Karena sekarang masih ada yang baru. Itu tidak bisa. Maka Alkitab mengatakan segala sesuatu. Ini istilah segala sesuatu. Mengenai ibadah dan hidup rohani. Itu sudah diberikan kepada manusia. Saudara-saudara. Dan kita harus mempertahankan, membela
firman yang kudus yang satu kali sudah diserahkan kepada orang suci. Yang disebut satu kali berarti ada penggenapannya. Sehingga kita percaya setelah kitab suci selesai diwahyukan dan kita tahu tidak ada lagi pengwahyuan yang baru. Nah saudara-saudara, kadang-kadang engkau tidak mengerti mengapa Stephen Tong begitu keras sama orang. Bukankah kita perlu cinta kasih untuk merangkul semuanya, saudara-saudara? Karena yang menjadi titik yang paling penting di dalam pembelaan kita adalah wahyu khusus untuk firman Tuhan yang dicatat. Itu masih ada atau tidak? Jawabannya adalah tidak ada lagi. Nah saudara-saudara, no more the written revelation after Bible have been completed. Setelah kitab suci komplit, tidak ada lagi wahyu khusus yang berbentuk tulisan kepada siapapun. Maka orang-orang mengatakan Tuhan memberi wahyu kepada saya, Tuhan memberikan kepada saya, berkata kepadaku. Lalu pengajaran itu dibawa ke dalam mimbar bersifat otoritatif supaya orang taat kepada dia. Itu bahaya. Saudara-saudara, gereja ini tidak mengajar saudara, juga tidak mengajak saudara mengikuti perintah pendetanya sesuai ada firman baru dari Tuhan Allah. Itu bahaya sekali. Seorang di Taiwan, katanya dia mendapatkan wahyu dari Tuhan. Tuhan akan menegakkan penginjilan seluruh dunia. Pusatnya di Paris, di Amerika Tengah. Maka karena firman Tuhan tiba kepada dia, dia menggerakkan dengan otoritas yang cukup berani. Akibatnya beratus-ratus keluarga jual usaha mereka semua imigrasi kepada negara itu. Lalu di situ dia akan membuat satu pusat latihan penginjilan untuk seluruh dunia. Sekarang sudah kira-kira 8 tahun. Tuhan tidak kerja di situ. Apa yang dikatakan dia itu sama sekali omong kosong. Dan sekarang berantakan karena usahanya sudah dijual di situ. Orangnya sedikit sekali, tidak bisa kerja apa. Sebagian pindah kembali ke Taipei, sudah habis, sudah bangkrut, dan dia sendiri pindah lagi ke lain tempat. Jadi pada waktu dia mengatakan Tuhan berkata, dia berwibawa seperti rasul, menerima wahyu langsung dari Tuhan. Lalu kalimat itu menggerakkan banyak orang. Saudara-saudara, saya berteriak-teriak di Taipei, ini tidak benar. Ini bukan ajaran Alkitab. Ini bukan wahyu dari Tuhan. Mereka tidak dengar, mereka ikut dia, tidak dengar khotbah saya. Akhirnya sekarang waktu mereka tahu tidak benar, sudah lambat. Saudara-saudara, dari zaman ke zaman ada orang-orang tertentu yang di belakangnya ada satu pengaruh roh yang membuat buta manusia. Nah, membuat pemimpin-pemimpin dikultuskan seperti rasul dan nabi. Sehingga waktu mereka berbicara, mereka bisa mempunyai pengaruh untuk membawa banyak orang takluk kepada mereka. Nah, saudara-saudara, tahun 73 saya waktu khotbah di First Presbyterian Church di Philadelphia. Lalu pada waktu itu saya sakit, lalu saya cari seorang dokter. Dokter itu mengatakan, "Yuk khotbahkan apa?" Saya mengatakan, "Saya khotbahkan Injil supaya orang kembali kepada Kristus." Oh, dia bilang sudah lewat. Saya bilang, apa maksudnya? Dokter itu mengatakan zaman sekarang sudah lain. Ini zaman terakhir. Yesus tidak lama lagi datang. Kami mendapatkan wahyu. Saya akan menjadi dokter yang baik, melayani lagi 2 bulan. Sesudah itu tidak lagi di Philadelphia. Saya bilang, mau kemana? Saya mendapatkan wahyu Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada kita dan sekelompok kita semua jelas Tuhan sudah mau datang. Dalam 2 bulan akan datang, kami semua pindah kemana? Ke northern part of Canada. Ke Kanada Utara, tempat yang dingin, yang di bawah salju, di bawah derajat 0 Celsius, berapa puluh derajat. Kita di situ tunggu Yesus datang, karena situlah tempat paling suci di dunia, paling bersih. Kalau bersih sih iya ya, memang di situ tidak ada banyak orang di situ, jadi tidak ada polusi. Lalu tidak lama kemudian mereka pindah ke situ. Sekarang di mana mereka? Saya tidak tahu. Semua itu sudah lewat, dan kalimat-kalimat mereka katakan dari Tuhan. Itu tidak benar. Saudara-saudara, kita tidak bisa mendengar orang mengatakan, ini kata Tuhan, maka itu kata Tuhan. Ini gereja, maka itu gereja. Gereja harus didirikan di atas rasul dan nabi, yaitu ajaran perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan ini menjadi fondasi, menjadi asas. Di dalamnya Kristus sebagai batu penjuru. Dan saudara-saudara,
Sekarang kita lihat lagi. Sesudah dua ini, maka baru setiap zaman itu ada guru Injil, ada pendeta, dan ada guru-guru yang mengabarkan Injil, yang mengajarkan Alkitab. Nah saudara-saudara, 5 jabatan. Rasul-rasul, nabi-nabi semua. Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Kedua ini tidak ada lagi. Saudara harus tegas mempunyai iman kepercayaan seperti itu. Tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi. Ini 2 sudah selesai. Lalu saya tanya, setiap zaman ada pemberita-pemberita Injil tidak? Ada nggak? Ada. Ada penggembala-gembala nggak? Ada. Ada pengajar-pengajar doktrin dan Alkitab nggak? Ada. Jadi yang sisa ini 3. Nah saya harus mengatakan satu kalimat, yaitu Calvin sendiri pernah salah pada waktu dia muda. Waktu Johannes Calvin masih muda, dia mengatakan 1, 2, 3 sudah tidak ada. Yang ada cuma 4 dan 5. Guru dan pendeta. Pendeta menggembala, guru mengajar. Itulah ditegakkan gereja di sini sana. Tapi pekabar Injil, pemberita Injil tidak ada. Sayangnya, waktu dia mempunyai kesalahan yang ini, itu akhirnya menjadi satu side effect. Ya, saya ingin ya menegakkan satu pelajaran namanya side effectology. Nah, ini belum ada di dunia. Ilmu menyelidiki efek sampingan yang tersembunyi di dalam arus-arus tertentu. Nah, saudara-saudara, itu sebab pada waktu dia tua, dia menyesal. Dan Calvin sendiri menyesal waktu muda dia tidak percaya kalau adanya akan ketiga ini. Sehingga penginjilan sangat pelan di dalam arus reform. Tetapi penginjilan menjadi sangat cepat di Katolik yang counter reformasi pada waktu itu. Yang dipimpin oleh Francis Xavier sama Ignatius Loyola dan sebagainya. Mereka mengirim Jesuit pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Nah saudara-saudara, pada waktu Calvin tua dia sadar ini tidak benar. Bahwa pemberita-pemberita Injil masih ada. Nah sekarang kita mau melihat. Jadi yang tidak ada rasul dan nabi. Yang masih ada pemberita Injil, penggembala, dan guru-guru. Kenapa ini 3 masih ada? Karena di dalam setiap zaman Injil harus diberitakan. Di dalam setiap zaman orang yang menerima Injil harus digembala. Dan di setiap zaman orang yang sudah menerima Injil dan digembala harus diberikan pengajaran doktrin sehingga mereka mengerti kitab suci dengan baik. Nah saudara-saudara, ketiga hal ini, penginjil, pendeta, dan penggembala, ini guru mengajar, ini penting luar biasa. Dan urutannya bagaimana? Di sini kita melihat justru pemberita-pemberita Injil mendahului pendeta-pendeta. Nah saudara-saudara, gereja-gereja yang ada selalu membalikkan. Kita menganggap pendeta-pendeta itu yang penting, guru Injil itu tidak penting. Itu tidak benar. Saudara-saudara, waktu Billy Graham masih umur 26, dia membaca ayat-ayat ini. Waktu dia menyelidiki, dia berlutut berdoa, Tuhan, sebenarnya saya ini siapa? Saya ini rasul kah? No, bukan. Saya ini nabi kah? Bukan. Saya pendeta kah? Bukan. Saya guru kah? Bukan. Billy Graham waktu tua ditanya, kalau engkau hidup 1 kali lagi, engkau mau berbuat apa? Dia mengatakan, saya tetap menjadi hamba Tuhan. Tapi saya akan memperbanyak belajar teologi. Berarti dia seorang penginjil terbesar sejarah. Tapi teologinya lemah. Dia sadar waktu dia tua. Saudara-saudara, kami sekarang mengharapkan orang-orang muda mempentingkan 3 hal ini sekaligus. Dan saya harap semua asisten pendeta dan semua pendeta yang ada GRI menggabungkan 3 hal ini menjadi satu. Saya sendiri dibentuk oleh Tuhan luar biasa beratnya. Saudara-saudara, saya menjadi guru di sekolah teologi. Saya menjadi pendeta di gereja. Saya juga disuruh mengabar Injil di seluruh dunia. Sehingga pada waktu saya masih muda, kesibukan, kecapean luar biasa. Bikin saya hampir tidak bisa bernapas. Dan saya harus selalu meninggalkan keluarga, meninggalkan istri dan anak. Saya selalu kecapean di sini ke sana. Karena sulit untuk menangani semua pekerjaan-pekerjaan banyak. Tapi akhirnya saya baru sadar, ini cinta Tuhan. Tuhan mau saya mementingkan gereja memerlukan 3 ini. Gereja yang ada doktrin,
tapi tidak mengabarkan Injil, akan menjadi gereja yang sangat kering dan gereja yang menyusut dan tidak bertumbuh. Kedua, gereja yang mempunyai doktrin yang benar sekaligus mempunyai pengembalaan yang baik, gereja itu akan lebih hidup, lebih berelasi dengan baik, tapi sulit bertumbuh. Ketiga, gereja yang mempunyai doktrin yang benar, mempunyai pengembalaan yang baik, dan sudah mempunyai jiwa penginjilan, ada gereja yang sempurna sesuai kehendak Tuhan dan bertumbuh dengan baik. Itu sebab, saudara-saudara, pada waktu gereja ini makin dipimpin, makin tidak jelas. Besok kita mengetahui bagaimana mengatur pekerja-pekerja. Bagaimanapun harus mengatur keuangannya ada. Jadi uang untuk pengembalaan, uang untuk menggarap doktrin dan pengajaran teologi, uang untuk pemberitaan Injil dan mengabarkan Injil, mendirikan pos. Ini semua harus sesuai menurut apa yang dicatat dalam kitab suci. Saudara-saudara, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, pendeta-pendeta, dan pengajar-pengajar. Semua sekali lagi. 1, 2, 3. Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Saudara-saudara, mengapakah urutan ketiga itu pemberita-pemberita Injil? Karena ini menyangkut kunci vitalitasnya gereja. Saudara-saudara, sekali lagi, saya menekankan hal ini karena ini sedikit melawan arus dari semua gereja reform. Mengapakah saya sebut ini gereja reform Injil? Karena tanpa Injil, reform hanya menjadi sesuatu kota mati untuk orang sendiri dan tidak keluar. Saudara-saudara, reform Injili ditegakkan nama ini mengajak, mengingat supaya orang reform kalau tidak mengabari Injil, mereka akan berhenti pada satu generasi dan selesai. Saudara-saudara, kalau tidak mengabari Injil, tidak mencapai orang baru mengenal Tuhan. Kalau tidak mengabari Injil, tidak mengalami satu jiwa peperangan secara sungguh-sungguh untuk melawan segala zaman. Kalau tidak ada penginjilan, maka tidak ada orang-orang baru yang menerima Tuhan. Itu PI penting sekali. Pada waktu kita mulai menghadapi pemberitaan penginjilan, saya kira ini mulai satu keseimbangan untuk seluruh visi yang ada di sini. Gereja ini harus selalu kembali kepada dasar, kembali kepada visi yang diberikan oleh Tuhan. Gereja ini harus selalu ingat kembali apa yang Tuhan mau supaya gereja yang sungguh-sungguh menjadi gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi orang yang ditekankan atau diberikan sesuatu bakat khusus untuk mengajar doktrin, biar dia setia pada apa yang diberikan oleh Tuhan. Tapi dia juga ikut mendukung, mendoakan, merestui, dan mendorong supaya orang mengabari Injil. Orang yang diberikan bakat khusus, fokus kepada penginjilan, biar dia harus sesuai dengan apa Alkitab ajarkan. Supaya menekankan pentingnya orang yang sudah diberitakan Injil, akhirnya harus belajar doktrin dengan baik-baik. Dan orang yang diberikan dengan beban pengembalaan, dia bukan hanya secara counseling, secara satu ilmu jiwa, secara relasi antara pribadi, mempunyai penggabalan yang baik. Dia harus tekankan pengajaran yang benar dan juga menegakkan semangat penginjilan. Ini merupakan kita ini tidak bisa lepas. Tangan tidak bisa mengatakan saya sebagai tangan saya tidak peduli. Waktu kaki gatal, tangan yang harus garuk, saudara-saudara. Tidak bisa suruh kaki garuk sendiri. Saudara tidak bisa mengatakan mata sakit dia biar mati, semua ada ladangnya sendiri. Tidak bisa. Waktu mata sakit seluruh tubuh ikut susah. Pada waktu telinga itu susah, tidak bisa dengar, seluruh tubuh ikut sedih. Dengan demikian penginjilan dan pengajaran, pengembalaan kerja sama-sama. Doktrin dan sekolah teologi, pemberitaan firman setiap hari Minggu, pengembalaan, persekutuan, dan pekabaran Injil dan pos. Tidak bisa saya hanya pentingkan saya sendiri. Nah saudara-saudara, gerakan ini sudah 9 tahun di gereja ini. Dan saya mengharapkan orang-orang makin ditimbulkan oleh Tuhan bisa melihat menyeluruh, melihat kebutuhan semua. Bukan hanya melihat satu segmen atau satu bagian. Mereka melihat semua. Saudara-saudara, waktu saya keluar, saya melihat butuhnya. Kalau mungkin kita secepat mungkin bikin pos Injil sebanyaknya.
Lalu mengabarkan ini sampai menanamkan doktrin dan penggembalaan yang baik di tempat-tempat yang baik. Tempat yang banyak. Lebih-lebih beberapa bulan ini banyak orang di Jakarta sudah pindah ke Sydney, dan sudah pindah ke Melbourne, pindah ke Singapura. Dan di Singapura saya bertemu dengan beberapa keluarga yang suaminya kerja di Jakarta, 1 minggu pulang 1 kali ke Singapura, ketemu dengan keluarga mereka. Dan anak mereka tidak ada ayah, 1 bulan cuma kelihatan 4-5 hari. Nah saudara-saudara, lalu bagaimana? Di Sydney ada gereja yang ajarannya tidak terlalu kuat, ajarannya tidak terlalu tepat, sudah melayani 400 orang setiap minggu. Tetapi mereka yang mau menginginkan ajaran yang benar belum dapat tempat yang baik. Saudara-saudara, di Melbourne yang kita tangani sekarang sudah kira-kira 95 orang mengikuti kebaktian setiap minggu. Dan mereka menanti-nanti setiap bulan 1 kali pendeta yang kirim dari Jakarta akan mendapatkan pengajaran dan mendapatkan pemeliharaan rohani yang dianggap mereka baik sekali. Saudara-saudara, saya harap kalau Tuhan menggerakkan kita, lebih banyak orang yang dididik di dalam gereja seperti ini memikirkan pekerjaan Tuhan. Dan saya harap kalau perpuluhan itu kita berikan kepada Tuhan secara uang, saya mengharapkan perpuluhan kita diberikan kepada Tuhan secara pemuda-pemudi yang menyerahkan diri. Kalau gereja ini ada 1.500 orang menjadi pendengar, saya harap perpuluhan 150 orang menjadi hamba Tuhan. Amin. Gak berani ngomong amin kan? Itu menyangkut dirimu bagaimana? Amin. Saudara-saudara, di Korea tahun 84 saya berseru, saya harap paling sedikit ada 15 juta orang Kristen menjadi hamba Tuhan sebelum abad ini tutup. Seorang United Press jurnalis cepat-cepat kirim ke beberapa mass media di luar negeri. Stephen Tong menyerukan akan hal ini. Lalu orang bilang, ini gila, tidak mungkin. Mana 15 juta pemuda menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan? Sebenarnya ini tidak banyak. Kalau orang yang mengaku diri Kristen itu adalah 1.500 juta pada waktu 84 itu seluruh dunia. Maka 15 juta berarti hanya berapa? Hanya 1/100 saja. Di antara 100 orang Kristen, 1 menjadi pendeta. Itu tidak banyak. Ini kalau mereka mengatakan tidak mungkin, hanya membuktikan gereja hanya menjadi satu kelompok pendengar saja. Saudara-saudara, 41 tahun setengah yang lalu, saya masih umur 17. Saya maju ke depan dengan air mata yang membasahi seluruh pakaian di depan, berkata kepada Tuhan, saya menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Tuhan pimpin saya. Tuhan pakai saya. Saya kira kalau saudara sekarang diberikan tantangan, diberikan pertanyaan, setuju tidak setuju Stephen Tong menjadi hamba Tuhan, mungkin separuh lebih mengatakan, saya setuju Stephen Tong menjadi hamba Tuhan. Kalau engkau setuju berarti harus ada orang semacam ini yang mau menyerahkan diri. Betul? Kalau 41 tahun yang lalu saya mengatakan tidak kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah dirugikan. Tapi dunia ini akan dirugikan. Kalau pemuda yang namanya Stephen Tong 41 tahun yang setengah tidak menyerahkan diri menjadi pekabar Injil, saya percaya banyak orang tidak menerima apa yang Tuhan salurkan melalui saya kepada mereka. Itu sebab hari ini tidak lagi seorang muda. Saya sebagai orang yang sudah lanjut usia tua, saya berdoa supaya Tuhan menggerakkan dari Anda yang setiap minggu mendengarkan firman Tuhan setiap minggu seperti ini. Berdoa apakah Tuhan juga memanggil Anda menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara. Dan kalau demikian, Injil dan firman Tuhan diteruskan. Bedanya konsep gereja ini dengan gereja-gereja ada di Eropa yang sudah begitu baku, yang sudah begitu established, adalah pelayanan-pelayanan kita mengajak mereka berjuang mati-matian. Pada waktu gereja mempunyai uang, juga itu tidak sembarangan untuk menunjang mereka yang mau melayani. Karena mereka diajak untuk berusaha, untuk berjuang mati-matian, untuk mendirikan sesuatu jiwa pelayanan yang sungguh-sungguh. Nah saudara-saudara, dengan demikian kita melihat setiap zaman ada orang yang dengan perjuangan menyerahkan diri. Di Eropa bukan demikian.
Siapa mau menjadi pendeta? Yang mau sekolah pendeta, wah sudah disediakan dana besar luar biasa. Sehingga sekarang Eropa yang menjadi pendeta, tidak pernah dia takut hidupnya susah. Kalau dia mau sekolah berapa tinggi pun ada. Dan Eropa menjadi gereja, menjadi benua yang gerejanya mati, gerejanya mundur, gerejanya dingin. Karena apa? Karena niat perjuangan tidak ada. Yang ada semua persiapan yang sudah disediakan. Saudara-saudara sekalian, kita kembali ke tempat-tempat ini. Mungkin minggu depan kita akan menjelaskan kenapa Rasul dan Nabi diberikan setelah Kristus naik. Bukankah Nabi sudah ada sebelumnya? Bukan Old Testament sudah ada. Dan disebut di sini Rasul, Nabi, dan sebagainya. Itu artinya apa? Dan saudara-saudara, hari ini saya hanya mau berhenti sampai di sini. Berkata, 2 yang tidak ada lagi di setiap zaman. Dan 3 yang ada pada setiap zaman. Dan ketiga macam ini orang adalah orang-orang yang terus menerus dipanggil Tuhan dan dikaruniakan kepada gereja. Yaitu yang menjadi guru Injil, yang menjadi pendeta, dan yang pengajar doktrin dan Alkitab. Ini harus ada. Gereja yang hanya rame-rame, yang hanya melampiaskan nafsu, tapi tidak mengajar doktrin. Itu gereja tidak beres. Gereja yang mempunyai penggembalaan yang baik, tapi tidak memberitakan Injil kepada luar. Itu tidak beres. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati supaya kita mengikuti jejak kaki dan pimpinan Tuhan serta mengikuti prinsip firman Tuhan, sehingga setiap zaman dari gereja ini timbul orang pendeta, timbul orang menjadi penginjil, timbul orang menjadi pengajar kebenaran. Mari kita tunduk kepala. Pada waktu kita tunduk kepala, saya menanya satu pertanyaan. Siapa yang berkata dengan serius dari hatimu, Tuhan, jikalau Engkau mau memakai saya, beri kekuatan kepada saya untuk dengar dengan jelas pimpinan Tuhan. Jikalau Tuhan mau memanggil saya menjadi hamba-Mu, beri kekuatan kepada saya doa sungguh-sungguh mencari dan menuntut pimpinan Tuhan. Ada orang demikian mau berdoa untuk jelas panggilan Tuhan. Coba acungkan tangan saudara, siapakah? Kalau Tuhan mau pakai engkau bersedia, acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi berkata? Saya juga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Kiranya Tuhan sendiri memimpin hari depan kita di dalam hidup mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada pagi ini Tuhan dengan limpah memberikan kepada kita anugerah, baik melalui kesaksian maupun melalui firman yang diberitakan kepada kami. Kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah-tengah kami. Jadikan kami orang-orang lebih setia mengikuti jejak kaki pimpinan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.